Anda kembali bersama kami pemirsa di iNews Pagi. Kongres luar biasa Partai Gerindra kembali menetapkan Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum. Prabowo berpeluang kembali maju dalam pemilihan Presiden 2024 jika seluruh kader Gerindra memintanya kembali. Kongres luar biasa Partai Gerindra menetapkan Prabowo Subianto menjadi Ketua Umum untuk periode 2020 hingga 2025. Pengukuhan kembali Prabowo Subianto sesuai usulan semua Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra. Tidak semua kader Gerindra bisa hadir di kongres yang digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat karena penerapan protokol kesehatan, sehingga banyak yang mengikuti KLB secara virtual. Lalu soal pemilihan ketua umum ya, ini kan sudah berjalan ya. Terakhir kita mengadakan Rapimnas 4 Juni 2020, di mana dalam Rapimnas 4 Juni 2020 itu keputusannya adalah seluruh DPD Gerindra se-Indonesia 34 provinsi sudah menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo dan tidak ada nama lain yang diusulkan oleh daerah. Di mana DPD Gerindra itu sebelum 4 Juni 2020 mengadakan Rapimnas, ya Rapimnas yang kita laksanakan 4 Juni itu sebelumnya kan sudah ada Rapimda. Di Rapimda juga DPD bersama DPC dan seluruh sayap partai sudah memutuskan seluruh provinsi Pak Prabowo. Dibawalah ke Rapimnas tanggal 4 Juni juga, keputusan juga itu, hanya satu nama. Dalam forum tertinggi Partai Gerindra ini, Presiden Joko Widodo memberikan sambutan secara virtual. Selamat atas penyelenggaraan Kongres hari ini. Saya mengajak seluruh kader Partai Gerindra untuk terus mengabdi untuk negeri, mengabdi untuk Indonesia maju, mengabdi untuk Indonesia Raya. Selain Presiden Jokowi, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga memberikan sambutan secara virtual dan mendoakan kesuksesan Partai Gerindra. Saya meyakini Kongres luar biasa ini akan berjalan dengan sukses, menghasilkan keputusan yang menguatkan seluruh konsolidasi politik nasional kebangsaan kita. Semuanya untuk Indonesia yang lebih berdaulat, lebih berdiri di atas kaki sendiri, dan semakin menunjukkan kepribadian bangsa yang berkarakter Indonesia. Ini adalah periode kedua Prabowo Subianto menjadi Ketua Umum Partai Gerindra sejak berdiri pada 6 Februari 2008. Sebagai Ketua Umum, Prabowo juga punya peluang kembali mencalonkan diri di pemilihan Presiden 2024 jika anggota partai memintanya kembali bertarung di pemilu mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Prabowo Subianto menerima kembali mandat yang diberikan para kader untuk memimpin Gerindra hingga 2025. Prabowo berkomitmen membawa Gerindra dalam koalisi pemerintah untuk menyukseskan kepemimpinan Joko Widodo. Tadi saya telah diberi mandat kembali untuk memimpin sebagai Ketua dan Pembina sekaligus Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra untuk 5 tahun akan datang. Saya diberi tugas dalam waktu 30 hari harus menyusun kepengurusan baru dan menyempurnakan ADART dan mengambil langkah-langkah strategis lainnya. Yang jelas, tadi saya menyampaikan bahwa kita akan bekerja keras sebagai bagian dari pemerintah untuk mensukseskan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Tadi beliau memberi kehormatan, memberi sambutan, juga Presiden RI kelima Ibu Megawati memberi sambutan. Ini kehormatan dan ini juga sesuatu untuk menegaskan bahwa kita bagian dari koalisi yang solid. Kita sangat bertekad untuk mensukseskan pemerintah ini karena memang tidak ada pilihan lain. Kita harus punya pemerintah yang berhasil, pemerintah yang kuat untuk menghadapi tantangan yang sangat besar dihadapi bangsa Indonesia, sebagaimana dihadapi oleh hampir semua negara di seluruh dunia. Pandemi ini jangan kita anggap enteng, kita tidak boleh panik, kita percaya kita punya kekuatan, kita punya potensi, dan untuk itu kita harus semakin solid dan semakin
Pemirsa, kita ke informasi kasus terpidana kasus cesi Bank Bali Joko Chandra. Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri menahan Anita Kolopaking, kuasa hukum Joko Chandra, di Rutan Bareskrim Polri. Anita ditahan sampai 20 hari ke depan setelah diperiksa sebagai tersangka kasus pelarian Joko Chandra. 8 Agustus 2020 sampai 20 hari ke depan, Anita Kolopaking, kuasa hukum terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali Joko Chandra, ditahan di Rutan Bareskrim Polri. Anita ditahan setelah diperiksa penyidik sebagai tersangka kasus pelarian Joko Chandra sejak Jumat kemarin. Pemeriksaan Anita berlangsung hingga Sabtu pukul 4 dini hari dan terdapat 55 pertanyaan yang diajukan penyidik. Sebelumnya Bareskrim Polri telah menetapkan Anita Kolopaking sebagai tersangka dalam kasus pelarian Joko Chandra. Anita disangka telah melanggar pasal 263 ayat 2 KUHP terkait penggunaan surat palsu dan pasal 223 KUHP tentang upaya membantu kaburnya tahanan. Peran yang bersangkutan yang seperti kemarin kami sampaikan, yang bersangkutan selama ini menjembatani hubungan antara kepentingannya Joko Chandra dengan surat jalan palsu yang dibuat oleh BJPPU. Kemudian yang kedua tentunya ini menjadi kewenangan penyidik untuk menahan atau tidak menahan. Dan sesuai dengan pasal 21 ayat 1 KUHP, jadi syarat subjektif penyidik melakukan penahanan ini antara lain yang pertama agar yang bersangkutan tidak melarikan diri, kemudian yang kedua yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatan pidananya, kemudian yang ketiga tentunya agar jangan sampai menghilangkan barang bukti. Sementara itu Jumat malam, narapidana kasus korupsi hak tagih Bank Bali Joko Chandra dipindahkan ke rumah tahanan Salemba, Jakarta Pusat setelah Bareskrim Polri selesai memeriksa. Sebelumnya, Joko Chandra ditahan di Rutan Salemba Cabang Mabes Polri di Bareskrim Polri untuk memudahkan penyidik memeriksa. Penyidik mendalami keterangan Joko Chandra terkait penerbitan surat jalan palsu, surat bebas COVID-19, dan aliran dana yang melibatkan ex-kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Pol Prasetyo Utomo. Joko Chandra ditangkap di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat 31 Juli 2020 setelah 11 tahun menjadi buronan di Kejaksaan Agung. Kops Ade Aksa langsung mengeksekusi Joko Chandra dengan menjebloskannya ke penjara. Joko Chandra akan menjalani hukuman 2 tahun penjara sesuai vonis Mahkamah Agung 11 tahun silam. Tim iNews melaporkan. Sejumlah pejabat terseret kasus Joko Chandra, dari perwira tinggi hingga lurah. Mereka yang terseret dicopot jabatannya dan bahkan berujung pidana. Kasus pelarian Joko Chandra berbuntut panjang setelah berhasil masuk ke Indonesia dan mengajukan peninjauan kembali walau dalam status buronan. Sejumlah nama terseret dalam pusaran kasus Joko Chandra berimbas pencopotan jabatan bahkan pidana. Irjen Pol Napoleon Bonaparte, mantan Kadif Hubinter Polri, dan Brigjen Pol Nugroho Wibowo, mantan Sekretaris NBC Interpol Indonesia, dimutasi karena diduga berperan menghapus Interpol Red Notice Joko Chandra. Sementara Brigjen Pol Prasetyo Utomo, yang merupakan pejabat di Bareskrim Polri yang menerbitkan surat jalan untuk Joko Chandra, dicopot dari jabatannya dan ditahan di Mabes Polri. Sementara Jaksa Pinangki Sirna Malasari juga dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi 2 Kejaksaan Agung setelah diduga terlibat gratifikasi. Sebelumnya Asep Subahan dicopot sebagai Lurah Grogol Selatan setelah diduga membantu penerbitan KTP elektronik Joko Chandra. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.